Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik ikhwah sekalian, insyaallah pada tahun baru ini, tapi lebih tepatnya pada bulan Rajab, jadi saya berjanji akan membuka kembali turas-turas yang dulu kita baca, dan ini adalah salah satu manhaj ta'limnya para ulama kita terdahulu, wabil khusus yang diceritakan oleh Imam Ibn Athaillah Iskandari dalam Lataiful Minan wa Sidi Abdul Hasan Asyadili, yang merupakan salah satu imam mujtahid dalam tariqah, dalam tasawuf dan ilmu haqaiq wal ma'arif. Beliau memulazamahkan mengajarkan kitab Khatmul Awliya, Awariful Ma'arif, Risalah Al-Qushairiyah, Ihya Ulumuddin, Qutul Qulub. Bisa dihafalin. Jadi apa yang dimulazamahkan Imam Abdul Hasan Syazili, ajarkan kitab Khatmul Awliya, Awariful Ma'arif, Risalah Al-Qushairiyah, Qutul Qulub, Ihya Ulumuddin. Perlu pakai mic kan? Ya perlu ya. Kedengarannya suara sebelah belakang? Ngantuk gak? Aman? Oke. Maka insya Allah kita juga akan menghidupkan kembali manhaj tersebut, dan dari 2018 secara terbuka kita lakukan, tapi secara tertutup kita sudah lakukan itu dari 2009 ya. Saya sendiri 2008-2009 sudah mulai ya. Jadi berkata beliau, Qutul Qulub, kitab Qutul Qulub itu adalah makanan hati. Ihya Ulumuddin, kitab Ihya Ulumuddin menghidupkan hati. Itu kata beliau ya. Insyaallah ini akan rutin kita lakukan. Jadi setiap kali saya kosong, khususnya weekend atau biasanya yang kosong itu Ahad ke Senin, ini malam Senin kita mulazamahkan insyaallah ya. Gak ada acara kan? Sibuk bener ya. Malam ini malam Senin. Namun tidak seperti biasa, ini tidak kita live kan, jadi ini memang khas untuk keluarga santri ribat yang khidmat ke dalam keribat, dan ini hanya di sini ya. Jadi kita nggak buat banyak, siapa aja yang mau, yang penting mereka orang-orang yang santri yang khidmat di ribat. Dan sebenarnya Awariful Ma'arif sudah ada terjemahannya dari bahasa Inggris. Terjemahan yang Indonesia diambil dari bahasa Inggris. Saya bermimpi nanti di ribat ada tim penterjemah menerjemahkan kitab-kitab tasawuf dengan cara kita, ya, cara sufi. Sebelum ini sudah ada ya beberapa yang saya pun ngasih kata pengantarnya, tapi mereka nggak ngaji ke kita. Itu masalahnya. Kita maunya dia ngaji sehingga frekuensinya sama. Ya, semoga nanti muncul orang-orang yang mau menerjemahkan. Oke, sebelumnya saya akan membacakan sanad Awariful Ma'arif, karena kullu sanadin fid dunya tabi'un wa ayalun ila al-imam fil asanid, ala wa huwa Syekh Muhammad Yasin al-Fadani.
karena semua sanad hari ini terhubung kepada beliau. Jadi walaupun orang sebut beliau syekh, tapi beliau imam dalam semua sanadnya. Dan beliau orang yang jarang sekali yang berani mengatakan hal yang sama, seperti pengarang pensyarah kitab Ihya Ithaf itu, yaitu Murtada Az-Zabidi, bahwa ma min kitab, tidak ada kitab kecuali saya punya sanadnya, illa wa indi, atau wali sanadun, kecuali ada sanad, kecuali sedikit saja ya. Maka dengan ini kami meriwayatkan sanad kitab Awariful Ma'arif dari murid-murid Syekh Yasin Al-Fadani. Masih banyak yang hidup, yang sudah wafat khususnya itu yang kita bacakan, yaitu Abuya Sya'rani bin Ahmad Tayyib Al-Martafuri Al-Makki. Beliau akhiru man sami'a minhu, orang yang terakhir yang mendengar dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Jadi jam 1 malam beliau disuruh pulang, subuh ternyata Syekh Yasin sudah wafat ya, rahimahullah. Dan untuk beliau khususnya dan gurunya yaitu Syekh Muhammad Yasin, kita bacakan suratul Fatihah. Muhammad bismillah. Ya kan Syekh Muhammad ya Syekh Ahmad Sya'rani, Syekh Sya'rani ngambil dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani mempunyai beberapa kitab-kitab sanad ya. Di antara sanad itu ada yang berjudul Iqtil Farid ya. Iqtil Farid itu beliau tulis khusus sanad-sanad dari gurunya yang dari negeri Nusantara ya. Kemudian juga beliau nulis kitab-kitab yang lain, dan hampir semuanya kitab sanad. Bahkan dalam kitab Al-Wafi juga beliau juga nulis yang sama ya. Dalam hal ini kita ambil yang dari Iqtil Farid. Apa kata beliau? Arwi, kata Syekh Yasin, arwi an Syekh Abdul Muhid ibn Ya'qub Panji Sidoarjo. Jadi orang Sidoarjo, tapi ini beliau lama di Mekah, bahkan mungkin tufi di Mekah, kita belum dapat kabarnya. Wal faqih Saleh Sayyid Hashim bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim Al-Falimbani Summal Kandali. Faqih Saleh Sayyid, ini seorang Sayyid, Hashim bin Muhammad bin Hasan bin Ibrahim Al-Falimbani Summal Kandali. Jadi pindah ke Kendal ya. Kilawma anil Musnid al-Faqih al-Qiyai Umar bin Saleh As-Samarani Summal Makki. Jadi dari Umar bin Saleh Semarang, beliau pensyarah kitab Hikam ya, dalam bahasa Jawa. An abihi Syekh Saleh As-Samarani, dari Semarang. An Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Al-Falimbani Al-Makki. An Sayyid Abil Faid Muhammad Murtada Az-Zabidi. Jadi sanadnya ke Murtada Az-Zabidi. Beliau dari Anisyams Muhammad bin Tayyib Asy-Syarqi. Beliau dari Anil Muammar, orang yang berumur panjang juga, Abi Ishaq Ibrahim bin Ali Ad-Dar'i Syahir bis-Sibai. Dari Asyams Muhammad bin Ala Al-Badri. An Waliyillah Salih ibn Shihab Ahmad Al-Bilqini. An abihi Shihab Ahmad. An Shihab Ahmad bin Muhammad bin Hamzah Ar-Ramli Al-Kabir. An Syekh Al-Islam Zakaria Al-Ansari. Jadi ini poros pertama Syekh Yasin, poros di atasnya ada Murtada Zabidi, poros ketiga adalah Syekh Zakaria Al-Ansari. Ini yang kami alhamdulillah dengan Buya Odomi dan Darici tahun lalu, bulan lalu sebenarnya, tapi tahun lalu 2023 kita berziarah beliau. Jadi kalau masuk, alhamdulillah sekarang sudah dipugar bagus makbarahnya, kuburannya Imam Syafi'i. Dulu masih jelek ya, sekarang sudah bagus sekali, sangat bagus sekali, seperti di Uzbek.
kita masuk, sebelah kanannya ada Syekh Zakaria Al-Ansari. Berkat Imam Syafi'i itu kampung kuburan itu disebut kampung Imam Syafi'i. Padahal situ ada nama sahabat Sayyidina Uqbah, Amr bin As, tapi kemudian masyhur dengan sebutan kampung Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Syafi'i hanya 4 tahun di sana, tapi pengaruhnya beribu-ribu tahun. Imam Zakaria Al-Ansari sebelah kanan, beliau kalau insah at-ta'bir taqul annahu asy-Syafi'i as-Saghir, ya. Jadi kalau boleh disebut beliau ini Syafi'i as-Saghir. Beliau ini kalau mau buat mazhab baru dibuat, tapi dia enggak buat. Karena akan menghasilkan hal yang sama, tahsilul hasil, ya. Imam Zakaria Al-Ansari bahkan meriwayatkan semua mazhab, semua tariqat yang ada dan sampai kepadanya, dan semua ilmu qiraat, semua ilmu tajwid, semua kitab hadis, semua kitab tasawuf, semua kitab tafsir yang sampai di zaman beliau yang pegang sanadnya semua. Tidak hanya memegang sanad, tapi dia menguasai apa yang dia ijazahkan. Jadi in sahhat ta'bir naqul annahu mujtahid mutlaq, ya. Dia adalah mujtahid, lakin la yu'assis mazhaban jadidan, innama ya'ti bisyarh wal hawashi wal ikhtisar wa ghairi dzalik, ya. Dan beliau ini orang yang sangat zuhud dalam semua hal, ya. Zuhud zahir batin, bahkan boleh disebut min usyaqil kutub, orang-orang yang sangat rindu kepada kitab, sehingga untunglah kalian gak jadi istrinya dalam sisi biologis. Itu jarang nyentuh istrinya. Lain dengan Imam Bulqini, dia suka nyentuh istrinya. Kalau Imam Zakaria tidak. Jadi beliau ini lebih senang di perpusnya daripada dan sibuk mengajarnya. Tapi kalau istrinya paham, dia akan beruntung dapat dapat suami. Zakaria Al-Ansari. In sahhat ta'bir thalith annahu min al-aqtab, ya. Beliau salah satu wali kutub di zamannya. An Syekh As-Sunnah Abil Fadl Ahmad bin Ali Al-Kannani, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Hafiz Al-Dhahabi, an Abi Nasr Al-Shirazi, an muallifiha al-Imam Al-Arif Shihabuddin Abi Hafsin Umar bin Muhammad bin Abdullah Al-Ma'ruf bi Amuyah, an Ibn Sa'ad bin Husain Al-Bakri As-Suhrawardi. Jadi inilah sanad daripada Imam Suhrawardi, sanad kita kepada beliau, dan dengan ini kita bacakan suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Subhanalladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Ini hati-hati teman-teman. Sekarang muncul orang-orang yang aku ahlu sunnah, pejuang aswaja, tapi menyesatkan Ibnu Arabi. Hati-hati. Syekh Yasin Al-Fadani punya sanad ke Imam Ibnu Arabi, ya, punya sanad ke Imam Ibnu Arabi. Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki punya sanad Sunan Tirmizi melalui Ibnu Arabi. Oke? Nah, ini mulai muncul anak-anak muda yang taklid kepada pendahulu yang sebagian besar tidak mengerti tentang beliau. Dan kita nulis minal muqallidin taklid al-ummi, ya. Kita enggak taklid buta. Kita kalau ikut, kita berusaha untuk ittiba, ya, mengetahui manahij apa si orang yang kita ikuti itu. Kalau enggak, kita tawakuf dulu, ya. Tapi bukan berarti kita menentang, mengharamkan taklid, tidak. Kalau antum taklid kepada yang jahil, fa anta minal jahilin, ya. Jadi tidak benar bahwa Ibnu Arabi seorang yang sesat, karena Syekh Yasin masih menulis gelarnya Muhyiddin. Apa gelarnya? Muhyiddin. Nah. Sedangkan Imam Suhrawardi ini lebih awal dari kita Ibnu Arabi, ya, lebih awal dari Ibnu Arabi.
Beliau ini wafat tahun 632, lahirnya 539. Beliau awalnya ngaji kepada pamannya. Jadi beliau ini namanya Syihabuddin Abi Hafs Umar. Jadi Umar As-Suhrawardi ini pengarang kitab Awariful Ma'arif. Beliau ngambil ilmunya dari siapa? Dari pamannya Abu Najib As-Suhrawardi. Siapa nama pamannya? Itu mursyid dia. Jadi pendiri tarekat Suhrawardiyah itu Imam Abu Najib As-Suhrawardi. Tapi yang menyusun manhajnya Imam Abu Hafs Umar Suhrawardi. Wa kullu Naqsyabandi Khalidi Suhrawardi. Nah, kita ini kan pengamal suluk. Kalau suluk kita kan Naqsyabandi. Suluk kita 10 hari itikaf, 40 hari itikaf, itu mengikuti manhaj Imam Suhrawardi. Jadi Maulana Imam Khalid, kenapa beliau menghidupkan khalwat 40 hari atau 10 hari atau beberapa hari? Itu ittiba'an bil Imam Suhrawardi. Nah, dan salah satu cabang di bawahnya adalah tarekat Khalwatiyah. Khalwatiyah ini salah satu cabangnya adalah Samaniyah. Imam Suhrawardi dan pamannya Abu Najib sama-sama juga berguru kepada Muhyiddin Sultan Al-Awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang beliau ketika awal kewaliannya datang, beliau mengatakan dia adalah wali dimanapun kapanpun kecuali dia di bawah telapak kakiku. Dan di saat itu Imam Suhrawardi yang berdua ini hadir. Lalu Ibnul Haiti datang mencium kakinya, ya, semua mencium. Jadi kalau ada seorang syekh dicium kaki lalu dianggap syirik, enggak, itu bukan masalah perbudakan, itu masalah ta'zim. Antum mau protes, Imam Muslim cium tangan dan kaki Imam Bukhari, Imam Hadis. Ta'zim syai' akhar. Jadi menta'zimi lain dengan mengibadahi. Tapi jangan cium kaki saya pendosa yang banyak sekali dosa saya. Kalau beliau-beliau ini kan enggak jauh lah ya. Beliau-beliau ini mengaku berdosa juga, cuma enggak seperti saya lah, jauh. Nah, dalam hal ini ikhwas, semua yang hadir waktu itu sekitar 40 orang. Wahum minal aqta, itulah 40 wali kutub yang hadir di saat Syekh Abdul Qadir Jilani sedang ahmad, sedang ekstase, ya, tapi belum sadar. Jadi bedanya wali kutub itu ekstase dengan yang tidak. Kalau wali kutub itu dia ahwal, dia masih sadar biasanya, kesadaran akalnya masih diberikan. Itu bedanya ya. Kalau tidak diberikan maka ma'fu, tapi dia akan disidang oleh para wali. Akan disidang oleh para wali ya. Nah, sidang mereka itu mereka yang urus lah, jangan kita yang urus. Masa ahli fikih ikut-ikutan nyidang wali suku, nggak nyambung. Itu urusan mereka. Ahli fikih uruslah ahli fikih, ahli akidah uruslah ahli akidah, ahli tasawuf urus ahli tasawuf. Hari ini kan enggak, orang membahas sesuatu yang bukan bidang dia. Nah, ini yang kita tidak ridhoi ya. Kecuali antum serba bisa. Memang siapa yang serba bisa hari ini? Siapa yang mengerti semua ilmu hari ini? Kan tidak banyak ya. Yang ada cuma sok tahu ya. Nah, kita ini sedang belajar tahu ya. Karena kita ini kebanyakan tidak tahu, termasuk saya al-faqir ya. Ini saya punya 3 cetakan Awariful Ma'arif. Ada yang Darul Kutub, nah itu tuh ya, itu standar sekali, bolehlah. Ada yang Darul Ma'arif. Darul Ma'arif itu 2 jilid bagus, cuma banyak salah cetaknya. Lalu yang paling bagus ini Darul Taqwa. Ini saya pesan dari Habib Hussein Idrus ya, Darul Mawahib, coba cari di sana. Ini bukan promosi, tapi dia juga pernah ngasih saya hadiah kitab ya.
Jadi antum kalau beli ke sana ya. Awariful Ma'arif 2 jilid, dan ini muhaqqaq semua riwayat hadisnya. Imam Surawardi ini periwayat hadis, dia nggak perlu riwayat Bukhari Muslim, tetapi riwayat Bukhari Muslim yang dinukil di sini atau riwayat imam lain juga ditakhrij kembali, karena ada beberapa kalam riwayat yang tidak menyebutkan sanadnya secara utuh, ya. Oke. Maka jika demikian cukuplah liqa dia dengan Imam Abdul Qadir Jilani sebagai manaqib. Nah, gak usah lagi manaqib yang lain, ya. Cuma kalau antum tanya beliau ini mazhabnya apa, kana Syafi'iyyan wa kana Asy'ariyyan wa kana Sufiyyan wa kana muhaddisan faqihan. Jadi beliau ini ia ahli hadis, ia ahli fiqih, ia ahli akidah, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, dan dia seorang sufi ahli ma'rifah, ahli riyadhah, dan mengerti antara sufi dan malamatiyah. Nah, dari beliaulah saya mengerti benar apa itu malamatiyah dan sufi. Dulu waktu saya kuliah, saya agak sentimen dengan malamatiyah karena salah faham tentang malamatiyah. Lalu ketika baca karya beliau, langsung natubu ilallah min az-zallat, ya, kita minta ampun kepada Allah karena salah persepsi. Dan kitab beliau ini, kalau tadi dikatakan bahwa Imam Abul Hasan Syadzili mengajarkan kitab apa tadi? Fathul Auliya, Nasu Awariful, padahal mereka semasa tapi lebih tua. Ya, mereka semasa. Jadi bolehkah pakai buku orang semasa? Boleh. Ya. Dan Sidi Al-Habib Abdul Al-Haddad, salah satu kitab yang dia rekomendasikan bagi salik supaya jangan langsung ke Futuhat. Jangan langsung ke kitab Al-Futuhat. Baca kitab ini dulu, kata beliau, baca Awariful Ma'arif atau Utul Qulub atau Ihya dulu. Nah, kalimat Sidi Al-Habib Al-Haddad itu diambil dari kalam Sayyidina Abil Hasan Syadzili qaddasallahu wasrarhum, ya, seperti itu. Dan diulang lagi oleh ahli fiqih yang dia mengerti tasawuf, yaitu Al-Imam Al-Faqih Al-Mufti Al-Kabir di Makkah, Ibn Hajar Al-Haytami. Jadi ada Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Hafiz pengarang Fathul Bari, ini Ibn Hajar Al-Haytami Al-Makki. Apa kata beliau, ya? Min kutubis suluk, di antara kitab-kitab suluk tariqah yang dianjurkan adalah Awariful Ma'arif, ya. Nah, ini yang luar biasa, dan itu ada di salah satu kitab beliau, yaitu Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Nanti silakan dicari, ada satu kitab yang sangat direkomendasikan bagi setiap orang yang menggeluti fatwa dalam mazhab Syafi'i atau bahsul masail dalam fatwa mazhab Imam Syafi'i, untuk membaca Al-Fatawa Al-Hadithiyah. Di situ juga beliau cerita tentang dapat salam Nabi Khidir. Berarti belum nggak ketemu Nabi Khidir. Jadi ada faqih-faqih tasdik dengan Nabi Khidir dan nggak menjadikan itu bahan cemoohan. Jadi kata beliau dalam kitab Al-Fatwa Al-Hadithiyah, datanglah seorang wali kepadaku dan mengatakan Nabi Khidir kirim salam kepadamu. Ya, dan dia tasdik dan dia percaya, ya. Itu berkah dia baca kitab Ihya, Awariful Ma'arif, dan kitab-kitab yang lainnya, ya. Begitu juga kalau kita lihat, ya, kalau ada kutubus sittah dalam ilmu hadis, kitab yang 6 dalam ilmu hadis apa aja? Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Okay? Itu kutubus sittah. Nanti di Ribat ada khataman, cuma tempatnya bukan di Ciputat karena kubur guru saya masih ada di sana. Ya. Syekhi Ali Mustafa Yaqub, beliau ada di sana makbarahnya, dan bagi saya wali itu tidak mati, dan saya memang berazam dari dulu tidak mengajarkan kitab hadis secara lengkap dan terbuka di Ciputat. Khusus di Buaran bisa,
Di Depok bisa kan, di Depok saya sudah buka kajian dulu, cuma masih sepi tempatnya. Pas ketika perumahan sudah ramai, kita nggak mungkin lagi banyak orang parkir, ya saya akhirnya tutup pengajian Sahih Bukhari-nya. Nanti kita buka ya. Dan nanti ini kan di akhir bulan ini kita ada pembacaan kitab hadis di Jati Keramat dan kitab Aqidah Imam Asy'ari, dan itu sudah jadi 3. Jadi daurah 2 hari atau 3 hari nanti kita siap ya. Untuk ya semoga bisa gratis lah. Ya karena makan semua kan ditanggung semua tuh. Ya saya ingin berbuat seperti dulu guru saya berbuat, bukan yang di Ciputat itu, ada lagi tempat yang lain. Kami daurah beberapa waktu dan semua makan kami ditanggung. Itu min umniyati ya, cita-cita saya. Ya, semoga itu bisa kita lakukan ya. Tentu kita perlu bantuan teman-teman ya. Ada kutubus sittah dalam tasawuf. Nah, ini perkataan Sidi Al-Imam Al-Idrus bin Umar Al-Habsyi ya. Nah, ini dalam kitab Al-Manhaj As-Sawi yang ditulis oleh Al-Habib Zain ibn Sumaid Ba'alawi Al-Husaini ya. Beliau masih hidup seingat saya di Madinah. Apa kata beliau? Kata Sidi Al-Habib Al-Imam Al-Idrus bin Umar Al-Habsyi, 6 kitab dalam tasawuf: Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin, Arba'in Al-Asl Al-Ghazali, ada Arba'innya Ghazali, Risalah Kushairi, Awarif Imam Surawardi, lalu Qutul Qulub Abu Talib Al-Makki. Saya ulangi: Ihya Ulumuddin Ghazali, Minhajul Abidin Ghazali, terus Arba'in Ghazali. Berarti 3 kitab semuanya Ghazali. Ya, ini versi beliau ya. Yang keempat Risalah Al-Kushairiyah, yang kelima Awariful Ma'arif, yang keenam Qutul Qulub. Itu versi beliau. Tapi yang saya terima ya, Khatmul Auliya. Nah, ini kalau di kalangan habaib, Khatmul Auliya kurang dapat perhatian karena mereka sengaja menyembunyikan itu dari para mubtadi'in. Ya, itu kan dulu ya. Zaman kan sudah berubah. Sekarang muncul kajian-kajian kewalian-kewalian aneh-aneh. Maka kita wajib kembalikan kajian kewalian ke sumber kitab aslinya, Khatmul Auliya. Jadi kitab itu menurut saya hari ini fardu kifayah dibuka. Terserah orang mau ngomong apa. Dan khususnya kitab Khatmul Auliya karena muallif pengarangnya nulis kitab itu dengan gabungan semua ilmu: akidah, hadis, tasawuf. Karena dia nggak bicara fikih di situ ya, dia bicara 3 ini. Hadis kenapa? Jadi dia semasa dengan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, tapi umurnya lebih panjang. Wafatnya setelah tahun 300 ya, 319. Tapi dia bertemu dengan zaman Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lainnya. Bahkan seumuran barangkali dengan pengarang kutubus sittah yang selain Bukhari dan Muslim. Itu beliau meriwayatkan hadis dengan sanadnya sendiri. Dia nggak pakai Rawahul Bukhari. Kenapa? Karena dia punya sanad sendiri. Dulu waktu dia nulis kitab Nawadirul Usul, semua ahli hadis puji dia. Karena ahli hadis itu nggak terima kecuali yang dinukil. Yang dari sini dia nggak terima. Dia cuma yang dari. Nah, wajar. Kenapa? Ilmu hadis, ilmu empirik. Ilmu hadis, ilmu empirik. Apa empirik? Ilmu yang diambil secara hawas. Apa yang dipandang, yang didengar, yang dilihat, yang dirasa. Lalu datanglah Imam pengarang Khatmul Auliya. Siapa pengarangnya? Al-Hakim At-Tirmizi. Sekamu dengan Imam Tirmizi, tapi lebih muda sedikit. Ya, lebih muda sedikit. Ya, cuma mungkin setahun 2 tahun atau berapa tahun. Ya, karena dulu nggak ada Dukcapil, jadi diperdebatkan kapan lahirnya. Beliau ini kan mu'ammar, umurnya lebih dari 100 tahun. Imam Al-Hakim At-Tirmizi. Beliau yarwil hadis min jihati nafsihi an syekhihi an syekh ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari dirinya, dari gurunya terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan beberapa sanadnya setara dengan sanad Imam Bukhari. Beberapa sama dengan Muslim, beberapa sama dengan Tirmizi dan lain sebagainya. Ya. Jadi kenapa saya suka dengan kitab-kitab beliau, Imam Suhrawardi, Imam Al-Hakim Tirmizi, karena mereka nulis dengan gaya hadis dan basic saya dalam hadis lumayan agak sedikit lama. Jadi kalau dapat hadis nggak ada riwayatnya itu agak aneh gitu. Jadi kalau ada hadis tapi nggak disebutkan siapa rawinya itu agak muskil juga bagi kita tuh. Maka ini PR kita Bu ya. Banyak hari ini kajian-kajian hakikat itu menyertakan hadis yang palsu. Dia bukan hadis disebut hadis. Ini PR kita bukan untuk menyerang mereka, tapi kita membersamai mereka. Maka saya sampaikan siapapun pengkaji ilmu tasawuf, ada pertanyaan hadis tanya ke tim ribat. Ya, di ribat itu kan ada ini ya, konsultasi itu ya. Tanya di situ nanti Buya Asfi bisa jawab, siapa lagi Faiz bisa jawabnya. Mereka muhadis semua itu cuma menyembunyikan kehadisannya. Ya, kehadasan jadinya ya. Dan apa yang menarik yang terakhir sebelum masuk ke isi kitab, kan min dzurriyyati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia keturunan Imam Sahabi Al-Jalil, sahabat mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ya, sama dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi yang ada setelah beliau, sezaman juga dengan beliau. Ya, bahkan lebih tua, lebih dulu meninggal 606 ya. Itu juga zuriat Abu Bakar As-Siddiq ya. Kisah hidupnya sangat panjang teman-teman ya, jadi saya loncat saja langsung ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bisanadina al-mazkur ila Imam Abi Hafs As-Suhrawardi qal. Itu cetakan apa tuh? Mulai dari wasiah ya, benar. Judulnya wasiah bukan? Aqidah dulu ya. Coba samain dulu. Takutnya saya baca nanti antum beda kitabnya. Sini coba lihat. Inilah kalau kitab komersil begini. Kalau ini kitabnya mengikuti ilmu tahqiq, ilmu filologi. Insyaallah. Jadi kelebihannya di sini ada Aqidatus Suhrawardi. Di sini tahu nih ada nggak di sini nih? Langsung aja sini ya. Biar ketahuan gitu. Ya wes ya. Alhamdulillahi maunya. Oke. Lalu ada wasiyah ya. Coba nanti nabung dikit lah ya. Belilah kitab ini. Mugut sana. Baik. Kayak kita benar. Masuk sama. Langsung ke setelahnya ya. Yang awal kitab ya. Setelah qasidah khutbatul kitab, kalau di kitab saya halaman
151. Sama Bu ya? Baik. Dan kita akan menghidupkan metode turas lama, masyayikh lama, jadi ada yang baca. Nah, karena kalian tidak sungguh punya kitab, jadi yang baca sekarang buya-buya aja lah. Betul Bu ya? Mungkin di share ke itu ya, 2 halaman 3 halaman boleh Bu ya? Betul. في ميكروفون ثاني. الحمد لله العظيم شأنه القوي سلطانه الظاهر إحسانه الباهر حجته وبرهانه المحتجب بالجلال والمتفرد بالكمال والمتردي بالعظمة في الآباد والآزال لا يصوره وهم ولا خيال ولا يحصره حد ولا مثال ذي العز الدائم السرمدي والملك القائم الديمومي والقدرة ممتنع إدراك كنهها والسطوة المستوعر طريق استيفاء وصفها. Baik. Ya, alhamdulillahil azim sya'nu. Nah, di sini beliau biasa ini namanya khutbatul. Bedakan khutbatul kitab dengan muqaddimatul kitab. Khutbatul kitab berisikan puji-pujian, ya. Tapi nanti di situ kelihatanlah aqidatu Surawardi, aqidah Imam Surawardi, bahwa ma min sufiyin illa bana tasawwufahu ala aqidatin sahihah. Tidak ada seorang sufi kecuali dia membangun manhaj tasawufnya dengan akidah yang sahih, itu pasti. Jadi nggak ada pakai akidah yang batil, ya. Maka, tapi antum pahami, pembahasan tasawuf itu bukan pembahasan akidah. Pembahasan tasawuf, pembahasan zauq, termasuk apapun itu, kayak yang disalahpahami orang wahdatul wujud hulul itu bukan pembahasan akidah. Termasuk ism ruh, termasuk murid murad, maqamat, itu nggak ada urusannya dengan ilmu akidah. Orang ahli akidah, ahli tasawuf, kalau nggak tahu, lalu mereka membatalkannya, maka ibtaluhum batil. Pembatilan mereka batil, mardud. Kenapa? Ini bukan ilmu yang mansus, manqul seperti kitab mereka, yang dibaca dengan akal, yang dipahami dengan akal, yang diperoleh secara empirik. Enggak. Ini ilmu zauq. Man lam yazauq lam. Ya, tapi muqaddimahnya beliau masukkan ilmu akidah, ya. Jadi kalau orang-orang hari ini masih komentar, benerin aja syariatmu dulu, baru bener hakikatmu. Nggak begitu. Benerin hakikatmu, sempurnalah syariatmu. Itu yang tepat, ya. Kita nggak bilang benar, nanti antum ngerasa paling benar. Kita bilang tepat. Bismillah. Setelah bismillah dan sholawat, ini biasa uslub nama wabihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Saya akan menghindari nanti syarah-syarah yang tidak berkaitan dengan aqidah dan tasawuf, ataupun hadis yang berkaitan dengan tasawuf, ya. Alhamdulillahil azim sya'nuh. Segala puji milik Allah. Allah itu maha agung keadaannya. Al-Qawi Sultanu, yang maha kuat kerajaannya. Az-Zahir Ihsanu, yang zahir kebaikannya. Benar nggak zahir kebaikannya? Benar ya? Al-Bahir Hujjatuhu wa Burhanuh, yang sangat jelas dan kuat hujjah dan burhannya, argumentasi tentangnya.
al-muhtajibi bil jalali wal mutafarridi bil kamali. Kif naqra muhtajab atau muhtajib? Allah dihijab atau menghijab? Atau memiliki hijab? Allah menghijab dirinya sendiri, itu muhtajib. Bukan muhtajab, Allah tidak pernah dihijab. Tapi Allah sendiri yang menghijab dirinya. Dengan apa beliau menghijab dirinya? Kesempurnaannya bil jalali, dengan keagungan-keagungan, ya. Wal mutafarrid bil kamali, dialah yang khusus bersifat dengan kesempurnaan. Maka kullu kamal lillah, kullu kamal lillah. Nah, jalal itu pasangannya selalu jamal atau kamal. Kalau hanya disebut kamal, maka al-jamal masuk ke dalam kamal. Itu rumusnya, ya. Namun al-ahsan tafsil. Maka ada jalal, ada jamal, ada jalal, ada jamal, ada kamal. Ada 3, ya. Wal mutaraddi bil 'azamati fil abadi wal azal, ya. Wal mutaraddi ini maknanya sama semua dengan mutafarrid, muhtajib, ya. Ya. Jadi beliau menutupi dirinya sendiri dengan rida. Rida apa? Ridaul azamah. Ya. Ini rida bukan menutupi badan. Tapi ini hanya bahasa. Allah bukan jasad, bukan fisik, maka di sini bukan berarti pemahaman fisik. Al-mutaraddi bil 'azamati fil abadi wal azal. Ya. Yang menggunakan menutupi dirinya dengan keagungan fil abadi wal azal, ya, dalam keabadian dan keazalian. Lebih dulu azali apa abadi? Fil abadi wal azal. La yusawwiruhu wahmun wala khayalun. Tidaklah tergambar ia oleh waham. Apa arti waham? Coba, ada persepsi tentang Tuhan enggak? Ada persepsi tentang Tuhan? Ada? Bayangan tentang Tuhan ada? Nah, itu waham namanya. Allah itu bukan yang kamu bayangkan itu. Jadi apa yang kita bayangkan itu bukan Tuhan. Ya, itu bukan Tuhan. Wala khayalun, apalagi yang diimajinasikan. Apapun imajinasi kita tentang Allah, itu bukan Allah. Ya. Wala yahsuruhu haddun wala mithal. Nah, ini ciri khas Asy'ariyah. Ciri khas Imam Ibnu Hibban, pengarang Sahih Ibnu Hibban, terusir dari kampungnya oleh kelompok-kelompok ekstrim karena beliau nulis kitab Al-Majruhin. Itu muqaddimahnya salah satunya mirip dengan ini. Allah tidak mahdud, tidak terbatas oleh had. Begitu ekstrim orang dulu, dan tempat itu hari ini juga sampai hari ini konflik. Ya, itu wilayah Afghanistan, Iran, sebagian Uzbek, bagian selatan, termasuk Pakistan. Itu wilayah-wilayah yang sampai hari ini nggak berubah, karakter mereka sama. Beda tipis, bom. Hari ini kan gitu. Ya, semoga negeri kita aman, ya. Amin ya rabbal alamin. Allah la yahsuruhu, tidaklah dibatasi oleh haddun wala mithal, oleh batas. Batas itu dalam ilmu mantik itu ta'rif, definisi, maka tidak ada definisi tentang Allah. Dalam ilmu alam, ilmu pasti, had itu batas fisik. Bagi kelompok mujassim, Allah itu mahdud bi haddaini azimaini ala wahuma al-arshu was-sama.
Jadi kata kelompok Mujassim, dan hari ini kok akidah ini kok diadopsi oleh kelompok yang mengaku ikut ajaran salafus saleh. Ya. Utsman bin Sa'id Darimi punya kitab Ar-Raddu ala al-Jahmiyah, ya. Di situ dia mengatakan bahwa Allah dibatasi oleh dua batasan besar, yaitu arsy dan langit. Maruyuk ada kalam sunni wala mujassim. Kalam ahli sunnah wala kalam ahli bid'ah. Berarti orang yang mengatakan akidah kami ikut salaf, tapi yang diikuti salaf begini, ini salafus salih atau salafut dhal? Salafut talih. Salaf yang saleh atau salaf yang keliru? Ini salaf yang keliru. Ya, nah wa nahnu bura'un an dzalik, insyaallah, ya. Kita enggak membayangkan itu sama sekali. Nah, tapi ingat ya, kalau kelompok Mujassimah yang dia bayangkan adalah batas fisik. Sebagian kelompok Asy'ari yang terpengaruh Mu'tazilah, bukan Asy'ari, kelompok Asy'ariyah, ya, terpengaruh oleh Mu'tazilah, mereka terjebak kepada had khayali aqli. Jadi ketika mentakwil, misalnya mentakwil Allah istawa, mereka membayangkan itu kuasa yang dibayangkan kuasa presiden, kuasa raja. Nah, orang yang mengatakan istawa sama dengan kuasa presiden, kuasa raja, itu namanya tasbih maknawi atau tasbih akli, menyerupakan Allah, atau tajsim maknawi, mentajsim secara makna, menyerupakan secara makna. Kalau Ibnu Arabi kritiknya begitu, makanya sebagian Asy'ari nggak suka sama Ibnu Arabi. Padahal Ibnu Arabi sangat Asy'ari, sangat, karena beliau sangat paham maksud dari Abul Hasan Asy'ari bukan memindahkan makna istawa kepada kudrat kekuasaan raja, tapi maksudnya apa? Jangan mentakwil makna istawa itu, ya. Saya tidak melarang takwil, tapi menganjurkan tidak mentakwil. Li'annana ghair mukallafina bit-ta'wil. Kenapa? Kita tidak dibebani untuk mentakwil. Al-matlub minna al-iman bihi wa tasdiq bihi wa taslim bihi. Perintahnya dari Allah cuma satu, imani, ya. Turunannya ya tasdiq dan taslim, itu turunannya. Jadi alladhi yu'awwil manhaju, ya, nahnu la nantahiju manhajahu lakin naqulu la nu'awwil kama tu'awwilun, ya. Kita tidak mentakwil seperti mereka mentakwil. Wala misal, tidak pula ada misal. Dzil izzat daim as-sarmadi wal mulk al-kamil wal qadr al-mumtani idraku kunha wa satwat al-masayid tariq istifa wasfiha نطقت الكائنات بأنه صانع المبدع ولها من صفحات ذرات الوجود بأنه الخالق المخترع. Bicara tentang Allah yang Khaliq. وسمع عقل الإنسان. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. وسمع عقل الإنسان بالعجز والنقصان والزم فصيحات الألسن وصف الحصر في حلبة البيان وأحرقت سبحات وجهه الكريم أجنحة طائر الفهم وسدت تعززا وجلالا مسالك الوهم وأطرق طامح البصيرة تعظيما وإجلالا ولم يجد من فرط الهيبة في فضاء الجبروت مجالا فعاد البصر كليلا والعقل عليلا ولم ينتهج إلى كنه الكبرياء سبيلا. Wasam, mensifati, mensifati terhadap akal manusia dengan karakternya yang lemah dan kurang. Nah, idan ma wasmul aqlil insan, akal manusia apa sifatnya? Ajaz, nuqsan. Apa arti ajaz? Lemah, nuqsan. Jadi ini perbedaan konsep akal ahlu sunnah dengan akal ahlul bid'ah.
Ahlul bid'ah menganggap akal nomor satu. Enggak, bagi kita al-akal lahu haddun. Dia punya batas. Batas dia adalah ajaz wal nuqsan. Ya, dia punya kelemahan. Buktinya gini, akal antum dengan akal Buya Asbi beda kan? Akal antum dengan akal Buya Adomi beda kan? Beda. Ya, maka salah satu tabiat akal adalah al-ajzu wan nuqsan. Lalu orang kalau mau enggak masuk kepala dia ngomong gini, enggak masuk akal. Enggak masuk akal kamu, bukan masuk akalku. Ya, itu beda ya. Ya lanjut. Wa al-sama dan Allah pun menisa dan Allah pun mensifati fasihnya lisan kita dengan sifat yang lemah, yang tidak mampu untuk menjelaskan fi halabil bayan. Fase-fasenya lisan kita tidak akan mampu menjelaskan dengan lebih baik. Tuh. Wa ahraqat, dan kehebatan zatnya Allah Ta'ala membakar semua sayap-sayap pemahaman, ya. Ahraqat, membakar ya. Kehebatannya Allah Ta'ala itu dapat membakar, dapat memusnahkan bagaimana sayap-sayap pemahaman orang, pengetahuan orang dilibas semuanya. Subuhat ini kesucian. Kesucian. Subuhun kudusun, maha suci kita. Ajnihata, sayap burungnya pemikiran. Ini bahasa balaghah ya. Begitu juga kesuciannya Allah itu dapat menutupi atau menghalangi, membakar sayap ta'azzuzan ya. Oh, saddat ya. Saddat. Menutup sifat-sifat merasa mulia, merasa agung. Saddat masalikal wahmi ta'azzuzan wa jalalan. Oh iya. Begitu juga kesuciannya Allah akan menghalangi atau menutupi jalan-jalan persepsi sebagai bentuk karena agungnya dia dan mulianya dia. Masya Allah. Begitu juga tamih itu ya. Tamih sama dengan masalik, cuma dengan ibarat yang lain. Tamihul basirah, jauhnya visi pandangan. Begitu juga jauhnya pandangan. Atraqo, dapat mengetuk. Ta'ziman wa ijlalan. Apa itu? Untuk keagungan, demi keagungan dan demi kemuliaan. Basirah, mata hatinya. Oh ya. Atraqat rahimul basirah. Tamih hasrat. Keinginan. Kaifa nutarjim. Tapi di situ setara dengan masalib ya. Ya. Wa atraqat min basit ta'zima ijlana. Dan mengetuk dan mengetuk apa ngetuk? Saya menerjemahkannya visi. Kan keinginan ujung itu disebut visi. Visinya basirah. Visinya basirah dapat mengetuk kemuliaan dan keagungannya. Walam yajid min fartil hibah fi fadai jabarut majalan. Bahkan di dalam tidak mendapati dari kehebatan yang melampaui, kehebatan yang sangat fadail jabarut, di dalam ranah jabarut tidak ada ruang. Hatta fil jabarut masih majal. Jadi orang sampai dalam jabarut pun belum ketemu Allah. Iya. Itu maksudnya beliau. Belum, Allah lebih mulia lagi dari kejabarutan yang kau tahu itu. Jadi orang yang mengaku saya sudah nyantri di alam jabarut, alam malakut, belum, masih jauh. Allah itu maha sempurna dari yang dibayangkan orang di semua alam. Jika ada alam, maka Allah bukan di situ. Karena Allah tidak pernah diliputi oleh alam, tapi Allah yang meliputi alam.
Jika Jabarut, apalagi Hahut, apa di kitab yang disebut kitab Hahut, apapun nama alamnya, jika itu yahsurullah, wallahu munazzahan dzalik. Jika itu membatasi Tuhan, dimensi ketuhanan, maka itu bukanlah Tuhan. Kan ada namanya alam lahut. Itu semua dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Loh, kok ada anak muda hari ini bilang apa? Kalau ada orang bahas-bahas lahut, Jabarut, itu tauhid falsafi. Ya salam, ya akhi. Kita nggak ngerti, uskut. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilm. Jangan bicara kalau nggak ngerti. Jabarut malakut mustalah Qur'ani. Mustalah Qur'ani. Maka membahas Jabarut malakut, anta minal Qur'aniyin, minal ahlil Qur'an. Ini kalau menyebut istilah itu istilah Quran semua. Kenapa yang dipakai istilah-istilah falsafah? Ya, istilah-istilah mantik, kita nggak mengharamkan mantik. Kenapa ente pakai mantik tapi nggak mau pakai alfaz Quran? Gitu. Ya, itu yang termasuk dalam bab masalah hakikatul ruh. Ya, kita juga mengatakan seperti itu. Khair. Terus dia fa'adal basaru kalila, akhirnya pandangan pun terhalang, kalilan kallabi, tidak dapat mengapa-ngapa. Wal aqlu alila, akal pun sakit. Walam yantahid ila kunhil kibri' sabila, dan dia pun tidak dapat jalan untuk memahami hakikat kebrianya Allah Subhanahu wa taala. Kibriya, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dengan akal tidak tahu, maka ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan, dengan apa engkau mengetahui Allah? Apa jawabannya? Al-ajzu anil idrak. Mengaku tidak tahu, itulah awal pengetahuanmu. Itu bab akal. Jadi Sayyidina Abu Bakar lagi buka jalan, finalnya di Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku mengenal Tuhanku karena dia mengenalkan dirinya kepadaku. Nah, jadi dibuka oleh Sayyidina Abu Bakar, dibereskan oleh Sayyidina Ali. Ya. Fasubhana man azzat ma'rifatuhu. Fasubhana man azzat ma'rifatuhu laula ta'rifuhu. Maka betapa hebatnya Allah Ta'ala yang maha mulia ma'rifatnya, pengenalannya, kalau bukan karena dia sendiri mengenalkannya. Azzat, aziz, izza, bermakna nadir, unik, rumit, bisa juga asing, bisa juga. Maka ada mustalah dalam ilmu hadis, al-hadis aziz, itu hadis yang jarang. Ya, azzat ma'rifatuh, sangatlah rumit gitu. Sangatlah rumit, jarang orang dapat ma'rifatnya. Laula ta'rifuhu. Kalau dia tidak memberi ma'rifat kepada orang itu. Ya. Oke. Lanjut. Wa ta'adzara 'ala al-uquli tahdiduhu wa takshifu. Maka akal pun kesulitan untuk membatasinya, menjelaskan tentangnya dan memvisualkannya. Ini pembukanya sudah ujungnya itu. Jadi pembuka beliau ini kaidah ma'rifatnya Imam As-Suhrawardi, bahwa jangan engkau mengakal-akali ma'rifat. Kenapa? Laula ta'rifuhu azzat ma'rifatuhu. Kalau bukanlah Allah yang mengenalkan diri kepada engkau, engkau tidak akan kenal Allah. Maka siapa yang tidak dapat jawab, ya sudah, uskut, mending kita diam. Jadi kalau kita dengar ada orang buka yang lebih canggih dari kita katakan shadaqallah. Tapi kalau ada orang yang kurang pas menjelaskannya, kita juga tidak membenci. Cukup kita katakan, insya Allah kami bersamai. Ya, kita dalam ma'rifat gak ada rumusan benci. Apalagi mentadlil, mensesat-sesatkan orang. Ya, kalau ada orang keliru, kita jemput dia. Ya, kita bantu dia, bukan kita musuhi. Nah, jadi manhaj ribat bukan adawah lil ikhwan, ya, tapi mahabbah lil ikhwan.
Ya, kita manhaj kita kasih sayang, cinta, bukan manhaj memusuhi. Ya, terutama orang-orang yang ngaji ma'rifat. Summa albasa ثم ألبس قلوب الصفوة من عباده ملابس العرفان وخصهم من بين عباده بخصائص الإحسان وصار ضمائرهم من مواهب الأنس مملوة ومرايا قلوبهم بنور القدس مجلوة. Kemudian Allah pakaikan kepada kalbu-kalbu hamba yang terpilihnya dengan pakaian kemakrifatan. Kemudian Allah istimewakan mereka di antara hambanya dengan keistimewaan ihsan, sehingga domir mereka, kalbu mereka penuh dengan mauhibah pemberian-pemberian berupa uns, kemanjaan dari Allah. Uns itu fauqa al-qurb, dekat, keintiman, belum tentu mesra, akrab. Jadi uns itu di atasnya qarib, yaitu akrab. Akrab bahasa Indonesia. Ada orang ketemu, kita dekat, bisa lihat orang itu dekat, tapi kita nggak sanggup bicara dengan dia, kita nggak sanggup berpola di depan dia. Itu karena haibahnya. Al-uns itu in gharaqa fi jamalihi la fi jalalihi. Jadi orang yang dia asik dengan keindahan Allah, bukan dengan keagungan Allah. Karena keindahan, maka dia memuji, dia gombal di situ. Maka muncullah sufi-sufi gombal. Dan itu salah satu entitas kesufian. Ya, maka muncullah Jalaluddin Rumi yang indah sekali kegombalannya. Ya, muncullah sastra-sastra Laila Majnun. Indah kan? Indah, senang kan digombalin? Itu sifat Allah yang dipercikkan kepada kalian yang perempuan. Dan laki-laki ini suka gombalin. Itu sifat Allah yang juga dipercikkan kepada kalian. Gitu. Kalau cowok sudah digombalin, jangan-jangan kalian sudah ganti kelamin. Dan perhatikan di situ ya, yang Allah pakaikan malabisal irfan, pakaian ma'rifat. Jadi ma'rifat itu meskipun ini balaghah, tapi ini hakiki dalam zauq. Ma'rifat itu pakaian. Karena dia pakaian orang lama untuk orang lama. Maka di zaman ini malabisul irfan akan ditajdid, akan diproduksi yang baru terus. Sebagaimana ilmu yang zahir selalu diperbaharui, ditemukan penemuan-penemuan baru, maka ilmu yang batin, yang rohani juga ditemukan yang baru. Gimana? Kuat? Ngantuk? Benar nih ya, mata lihat atas sebelah.